menyampaikan berbagai kritik terhadap pelaksanaan sejumlah program yang saat ini dijalankan pemerintah pusat. Dalam tuntutannya, masa mendesak agar program makan bergizi gratis dihentikan. Bahan pokok harian naik, sekarang bahan bakar naik, dolar naik, besok PLN naik, sementara perusahaan sudah mengurangi karyawan, makin ke depan hidup rakyat tambah sulit. Bravo! Bener mas, semua tambah sorok kabeh mas. Harga bahan pokok munda, pemadaman bergelir. Halo Tribuners, welcome back to Tribun Far. Wena, ya apa kabar kalian rek? Suwi rasanya Samir nggak menjumpai kalian semua. Rasanya baru seminggu ya kita off dulu karena kita lagi duwe gawe. Bapak Rizky sibuk, Bapak Rizky editor saya. Ya apa kabarmu Ki? Sehat kan ya Ki? Kena jar-jar ya kan Ki ya. Oke. Tribuners. Sebelumnya itu minggu kemarin ya, kalau nggak salah tanggal berapa itu ya? Tanggal 10. Tanggal 10. Kita dikagetkan dengan harga BBM non subsidi Pertamax munggah rek. Munggahe gak kayal, mari 12.000 langsung 16.000. Bengine konro aku merugi karena aku wis ngisi bensin Pertamax tapi gak tak full no. Menene nyampe rumah delok berita BBM mundak dor, sengsara aku. Nyesel rongono tak isi full. Pinter yo. Munggah iku dini hari, mungkin karena iku ben nek seumpama mundake iku isuk utawa awan jam kerja lah, jam aktif. Pasti kok panik buying lah, antri nang dindi lah. Mungkin pemerintah punya strategi positif itu supaya gak antri are-are. Imbas iku rek, semua ada demo di mana-mana. Suara rakyat yang diwakili oleh mahasiswa se-Indonesia Raya turun ke jalan meminta menuntut harga BBM non subsidi ini turun. Sebelum itu kita cek aja dulu ya videonya dari para warga. Kenaikan harga ya, bahan bakar minyak atau BBM kan wis mulai ngisi pertalit enggak? yang berlaku mulai 10 Juni 2026 biasa ngisi pertama ya bos sepeda masyarakat. Salah satunya disampaikan oleh Topan, seorang pekerja proyek asal Kota Malang yang mengaku terkejut dengan lonjakan harga yang dinilainya cukup signifikan. Topan yang mengendarai sepeda motor kopling 150 cc menceritakan pengalamannya saat mengisi penuh tangki kendaraannya di SPBU Jalan Langsep, Kota Malang, Jawa Timur pada Rabu 10 Juni 2026 pagi. Ia mengaku terkejut karena nominal yang harus dibayarkan meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan biasanya. Selawe sok full, saiki ngisi Topan mengaku biasanya mengisi penuh bahan bakar sekitar Rp60.000, namun kali ini harus mengeluarkan biaya hingga Rp130.000. Menurutnya kenaikan tersebut sangat besar. Jelas Pol, sangat besar Pak. Oke, kita lihat komentatornya ya dari para netizen. Dari Tony Sukarjo bla bla bla. Buntutnya, jika rakyat beralih ke pertalit, maka pom-pom bensin tidak menjual pertalitnya ke masyarakat dengan alasan pertalitnya habis. Ini yang sering kali terjadi, sehingga terpaksa masyarakat membeli Pertamax walaupun harganya mahal. Inilah kelicikan pemerintah melalui pom-pom bensin.
Kok licik sih Pak? Itu bukan licik, itu strategi. Tapi bener loh. Maksudnya fakta yang di lapangan ya, yang kita alami ya. Aku yang ngalami ku loh gitu. Beli pertalite SPBU tiba-tiba habis. Sangar ya. Itu strategi Pak, itu bukan licik. Eleng nggak kata SpongeBob? Aku baru eleng. Tidak ada yang adil dalam cinta dan perang. Wena. Tapi gak perang. Oke, selanjutnya dari Bapak Kerawan. Nabi Adam nggak mikir BBM, makan cari sendiri sudah tersedia di hutan. Kok moro-moro Nabi Adam Mas kadon Mas, kadon. Nabi Adam iku mbayak dhewe. Aja dikatutno. Zaman biyen gak ono memang BBM, onoe dinosaurus. Bensin mangan rumput aman. Tapi dinosaurus ono sing mangan rumput, ono sing mangan daging lho. Tapi kok lanjut sih. Oke, selanjutnya. Dari fashion namo bla bla bla. Bahan pokok harian naik, sekarang bahan bakar naik, dolar naik, besok PLN naik. Sementara perusahaan sudah mengurangi karyawan, makin ke depan hidup rakyat tambah sulit. Bravo! Bener Mas. Semua tambah sorok kabeh Mas. Harga bahan pokok munda, pemadaman bergelir. Selat Hormuz Mas gak sido buka Mas. Gara-gara negara iku Mas sing aku males nyebutno. Nek umpama Selat Hormuz buka maneh kan lumayan cerek, balik maneh yo bek yo kita wis optimis. Malah negara iku maneh drama maneh. Kok bahas geopolitik sih? Tapi kayaknya pengaruh ngono lho. Terus dari @kocoking bla bla bla. Demi proyek MBG dan proyek Koperasi Desa rakyat Indonesia dikorbankan. Aduh Mas abot iki gak ero aku. Selanjutnya Atok Fauzi, si bapak bagus motornya. Iki top of comment iki. Top komen hari ini malah fokus untuk sepedae. Tapi bener gak mungkin dong sepeda biasa-biasa isi pertama. Pasti sepeda sing apik di isi pertama. Bener masuk akal iki. Pinter iki. Atuk iki. Dari Hengki Kasake Jan bla bla bla. Jual ganti molis. Mas, indeks ekonomi ganti molis. Wah. Selanjutnya dari Abdul KMS bla bla bla. Arahnya ke kendaraan listrik untuk mengakomodasi investor Cina yang mendirikan pabrik kendaraan listrik di Indonesia. Tapi ya masuk akal juga sih Mas. Isoknya emang harus diharuskan ke kendaraan listrik ya. Tapi ya kendaraan listrik itu bla 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 simbol lah. Gak ngerti juga ya. Tapi yang pasti saiki iku semua sektor iku mendapat perhatian juga ngono. Nah, dornya itu mahasiswa tidak hanya menuntut soal BBM, tapi soal program tercinta kita MBG. MBG Mas enak. Jadi selain pertama harga pertamax naik, iku teman-teman mahasiswa juga mendemo soal program MBG yang setelah wingi kita gawe juga itu soal korupsi, dugaan korupsi MBG iku. Nah, akhirnya menjalar dan imbasnya MBG saiki iku punya aturan baru ngono lho rek. Sing iku katanya lebih efisiensi. Tapi ternyata ini menimbulkan apa ya? Ono pro dan kontranya. Sing kontrane ya pasti masyarakat kabeh. Sing pro ternyata ini dari teman-teman mitra atau relawan MBG.
Sampai kami ini bantu pemerintah, kami bantu RI. Selama 7 bulan, kawan-kawan dari daerah bilang nek iki apa ya, merugikan mereka gitu loh. Karena sudah banyak investasi yang dikeluarkan untuk program andalan presiden. Daripada lama-lama kita cek aja ya videonya. Yang ini demo di Jawa Timur ini. Mereka menyampaikan berbagai kritik terhadap pelaksanaan sejumlah program yang saat ini dijalankan pemerintah pusat. Suaranya itu dalam tuntutannya, masa mendesak agar program makan bergizi gratis dihentikan. Selain itu, para demonstran juga menyoroti dan mengkritik perluasan peran Polri dan TNI di lembaga sipil. Salah satu orator dalam aksi tersebut menyatakan bahwa saat ini TNI bahkan telah terlibat dalam pengelolaan toko. Ia meminta agar TNI dikembalikan ke barak. Tidak hanya melalui orasi, kritik juga disampaikan melalui sejumlah spanduk berisi tuntutan evaluasi terhadap program pemerintah yang dipasang di pagar gedung DPRD Kota Malang. Ini kritik kan ya, ini kritik. Beberapa tulisan pada spanduk tersebut antara lain PPN 12%, ya. moral Prabowo tapi benar itu menjerit Indonesiaku dan APBN anggaran penyelewengan ya, besar untuk kemajuan negara. Berdasarkan pantauan di lokasi, jumlah personil kepolisian yang diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi tampak lebih sedikit dibandingkan jumlah peserta demonstrasi. Jadi banyak banyak yang harus dikritisi dan perlu dievaluasi lah. Program iki sebetulnya nggak anu banget. Guaya gue kayak mentar ya. Program ini itu memang bagus kalau memang dikhususkan ke daerah yang 3T ku tertinggal. Tapi apa maneh gitu loh. Masalahnya kita nggak tahu. Wes kita sebagai rakyat itu kita nggak tahu. Ya apa sih kok moro-moro ono SPPG, kok moro-moro SPPG berdiri itu loh gimana gitu loh, kita nggak tahu. Ya, langsung aja kita ke itu ya. Komennya netizen ya. Dari @Yusuf Effendi bla bla bla. Jangan abaikan suara rakyat. Rakyat selama ini sudah sabar. Kesabaran rakyat sudah pada titik kulminasi. Mbok, mengerikan kulminasi, Jon. Tapi bener Mas, bener tak dukung. Dari @Z_Mutakin bla bla bla. MBG bikin resah rakyat Indonesia. MBG hanya untuk dimanfaatkan para pejabat untuk dikoruptor. Untuk dikorupsi. Bukan dikoruptor, Mas, dikorupsi. Selanjutnya dari @Sulastri Tegal bla bla bla. Sebelumnya demo besar-besaran semua pada nggak terima. Yo. Kemudian dari Yusmar Raja, Pak Polisi jangan mau kau dibenturkan dengan para pendemo. Institusimu sendiri sudah diobrak-abrik oleh Prabowo dan DPR RI. Kok nduk kono sih? Beda konteksnya Mas. Mbak, kok ngono sih? Beda Mas, beda konteks. Dari @Dezul3899 bla bla bla. Percuma ganti presiden kalau perampasan aset tidak disah DPR, bro. Dan percuma kalau demo program tok orangnya ganti tapi budaya tetap korupsi. Beda Mas, nek korupsi ku ojo sampai jadi budaya Mas. Iku POV ku ya. Jangan sampai. Yo dimulai dari kita lah. Terus dari @dunia kicau bla bla bla. Kalau demo jangan rusuh, jangan buat gaduh, yang teratur, jangan rusak wasum. Banyak orang mau cari makan, di jalan terganggu karena demo. Tiap hari orang perlu makan, jangan tambah dipusingin karena demo. Dibales. Benar sekali rakyat selama ini sudah aman dan tenang kan Indonesia. Teko komennya wis ketara nek iki. Nek iki netizen maksudnya. Gini loh Mbak, Mas yo. Demo itu ya kita memang nggak mendukung demo itu rusuh yo. Tapi yang pasti teman-teman ini juga nggak bisa disalahkan karena mereka ini menyuarakan aspirasi ADW juga ngono loh. Mereka ini apa ya perwakilan dari kita supaya ADW ini nek tuku apa-apa gak larang gitu loh. Jadi optimis karena suara mereka itu bisa berpengaruh dalam hidup kita ngono loh rek. Didukung tapi yo
nggak membenerno sing rusuh-rusuh gitu loh. Wes ngono ae lah guys, semoga hidupmu semakin kuat ya, survive menghadapi situasi in this situation yo, in this economy and in this situation. Tapi kita nggak boleh pesimis lah. Iso ae meneh Indonesia lebih cerah dan menuju generasi emas. Yes ngono ae.